Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman MRA Legal, hari ini kita akan mencoba membahas kasus yang sedang viral, khususnya dalam hukum pidana kita ya, di mana baru-baru ini ada kejadian seorang yang dijamret. Salah satu pihak, yaitu suaminya, mencoba membela istri yang dijamret, dan atas peristiwa tersebut telah hilang nyawa dua jambret tersebut. Nah, dalam proses mekanisme penanganan kasus, ternyata si suami dalam membela kepentingan istrinya ditetapkan sebagai status tersangka. Nah, di sini kita kehadiran narasumber, yaitu Cak Dokter Rozak Azhari, di mana beliau coba mendalami terkait perkara tersebut. Ada berapa pertanyaan, Cak Dokter, terkait perkara tersebut? Apa sih yang sebenarnya terjadi terkait perkara yang di Sleman ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari kronologisnya, ini kan ada seorang perempuan yang kena jambret. Di tengah penjambretan itu ternyata kebetulan suaminya lewat, melihat istrinya dijambret. Hoki Minaya, sang suami, langsung ya spontan ngejar para penjambret gitu kan. Ternyata para penjambret ini ketakutan, lantas hilang keseimbangan karena dipepet sama Hoki. Kemudian sepedanya nubruk ke tembok dan akhirnya meninggal dunia. Yang terjadi kan seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian karena persoalan itulah Hoki Minaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman. Oke. Kira-kira begitu. Cak Dokter, terkait kejadian tersebut, beliau kan ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan menjadi perdebatan. Apakah ini masuk dalam perkara pidana dalam Undang-Undang KUHP Nasional, Hukum Pidana Nasional, atau masuk ke dalam Undang-Undang Lalu Lintas, atau bisa dikatakan kealpaan yang dimanakan dituduh kepada beliau. Nah, bagaimana pendapat Cak Dokter dari dua hal tersebut? Nah, problemnya di sini nih. Polres Sleman mengenakan pasal 310 dan 311 kepada Hoki Minaya. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya itu mengatur bahwa kalau seseorang itu mengalami kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dia dapat dipidana. Di sini ada satu kata kunci, di situ adalah kelalaian. Ini berarti orang seperti lagi nyetir nih, habis itu ngantuk, lalai, dia nubruk. Nah, masuk kena pasal ini. Sedangkan Hoki kan tidak. Dia tidak segera ngantuk, dia tidak sedang berkendara, tapi dia sedang membela istrinya. Nah, yang kedua dikenakan pasal 311. Di situ ada kesengajaan, orang sengaja ngetrek kenceng-kenceng. Nah, itu membahayakan orang lain, balap liar dan lain sebagainya. Masuklah pasal itu. Lah, Hoki tidak dalam posisi itu kan? Nah, problem terjadi adalah ketika Polres Sleman membuat perkara ini menjadi dua kategori. Satu perkara penjambretan di mana istrinya Hoki dijambret, itu satu perkara berdiri sendiri, itu kan ya. Perkara ini akhirnya berhenti karena penjambretnya itu meninggal dunia. Di sisi lain, ada perkara lalu lintas yang menurut mereka ini Hoki mengejar secara berlebihan kepada para penjambret sehingga penjambret hilang nyawanya. Mereka dikenakan dua pasal itu. Artinya apa? Polres Sleman mencoba memotong dua perkara. Satu kejadian ini displit menjadi dua perkara. Kira-kira begitu. Baik. Banyak masyarakat mempertanyakan sebenarnya atas perbuatan atau proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pihak Polres Sleman. Apakah ada kesalahan secara prosedural, Pak Dokter? Nah, kalau misalkan ada, kita pengen tahu nih penjelasan dari Cak Dokter, prosedural apa yang dilanggar mereka dan seharusnya bagaimana prosedurnya? Sebenarnya yang terjadi bukan kesalahan prosedur, tapi kesalahan penerapan pasal, di mana satu perkara mereka belah.
perkara pidana dan perkara lalu lintas. Ya. Pidananya penjambretan, lalu lintasnya yang bikin para penjambret ini nubruk. Padahal ini adalah satu kejadian yang continuous dangerous. Satu kejadian yang membahayakan yang itu berlangsung. Jadi yang dilakukan oleh Hoki Minaya ini adalah respon pembelaan. Jadi itu kan kejadiannya kejadian yang nyambung. Ya, ini adalah kesalahan fundamentalnya di mana satu kejadian lantas dioprek menjadi dua perkara pidana. Ini yang salah di situ itu, kira-kira begitu. Ya dokter, di sini kan kasus ini sebenarnya banyaknya atensi di masyarakat ya. Sampai kemarin diatensi oleh Komisi 3 Polres Sleman sampai dipanggil di Komisi 3. Banyak pro dan kontra juga terkait mekanisme penanganan perkara tersebut. Pertanyaan kita, bagaimana sih solusi terkait perkara tersebut? Karena si tersangka ini, si suami ini, dia sudah menjalani proses tahapan penyerahan di kejaksaan dan kemungkinan besar masuk ke ranah persidangan. Apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan kritikan apa yang kita berikan, masukan apa yang kita berikan pada penegakan hukum tersebut? Pertama, ada koreksi mendasar di langkah penyidik tahap awal gitu. Saya kira perlu ada peningkatan kompetensi di tingkat kepolisian. Mereka harus lebih memahami dengan baik gitu kan ya. Bagaimana sebuah situasi itu tidak bisa lantas terus dipotong ini satu perkara ini perkara yang lain, tidak bisa seperti itu. Yang kedua, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Polres Sleman itu mereka mengabaikan pasal 34 KUHP atau yang di pasal lama itu di Undang-Undang Lama pasal 49 KUHP. Di mana orang yang dengan terpaksa melakukan pembelaan diri tidak bisa dipidana. Itu kan dia ngejar tas istrinya dibawa itu bela diri itu nggak bisa dipidana. Dan yang aneh kenapa itu tidak muncul ketika gelar perkara di Polres Sleman gitu kan. Oleh karena itu ini kompetensi di tingkat penyidik kepolisian perlu ditingkatkan. Yang kedua, kalau terus kemudian ada argumentasi bahwa Polres Sleman sudah melakukan restoratif justice, nah sebenarnya itu hal yang tidak perlu dilakukan gitu kan. Kalau perkara ini tidak diada-adakan, tidak dinaikkan ke dalam proses penyidikan karena alasan tidak perlunya menyeplit perkara, tidak perlunya memotong perkara dan seharusnya gugur dengan pasal 34 KUHP gitu. Nggak perlu ada restoratif justice. Ini yang seharusnya terjadi. Lantas sekarang udah di pelimpahan tahap kedua. Artinya bola sekarang ada di kejaksaan. Yang perlu dilakukan oleh kejaksaan saya kira opsinya melakukan deponering, yaitu mengesampingkan perkara ini, menghentikan perkara ini gitu kan. Kejaksaan bisa karena hukum gitu kan ya karena atensi hukum gitu kan. Kalau Kajari Sleman kan bilang kami sudah menerima kayak seperti ini dari kepolisian gitu kan. Ya kalau memang mereka menyampaikan ini tidak tidak memenuhi unsur pidana, tidak bisa dilakukan ke tahap selanjutnya, tidak perlu melakukan RJ di tahapan kejaksaan. Langsung bisa melakukan deponering gitu. Itu langkah paling singkat. Ini problematikanya bro, ketika sudah seperti ini hanya gara-gara inkompetensi mungkin ya dari salah satu atau dua penyidik, akhirnya ribut nih nasional gitu kan ya, ribut di berbagai level sampai di level Kapolri sampai Komisi 3. Saya kira ini hal yang nggak layak gitu dan harus diperbaiki gitu. Apalagi sekarang momentumnya ada KUHP baru gitu kan ya, di mana para penyidik seharusnya lebih memahami lagi konteks-konteks KUHP di situ. Di salah satu pasal, di pasal 55 kalau nggak salah ya, itu dikatakan bahwa KUHP ini lebih mementingkan pada aspek keadilan, bukan mementingkan pada aspek kepastian hukum gitu kan ya. Nah, dalam kasus ini seharusnya posisi keadilan untuk Hoki Minaya itu lebih dikedepankan. Kira-kira begitu bro. Berarti banyak salah penafsiran dokter karena orang menganggap solusinya restoratif justice. Lebih baik dipilih opsi deponering ya. Kalau restoratif justice berarti Hoki dianggap bersalah dan dia harus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada keluarga. Artinya posisi Hoki sudah terpidana. Dia terkena pidana. Tapi kalau deponering ini atas asas demi hukum, batal demi hukum gitu kan ya.
Jadi dianggap bahwa dianggap tidak pernah ada perkara ini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Cak Dokter. Kabar terbaru Kapolres dengan kanit lalu lintas dinonaktifkan. Bagaimana pandangan Cak Dokter terkait apakah perlu bentuk sanksi tegas kepada penyidik atau pihak-pihak bertanggung jawab di jajaran Polres Sleman tersebut? Pertama, kalau kita pernah review beberapa bulan yang lalu, ada keluhan dari Kapolri sebenarnya. Pak Kapolri ngeluh bahwa sekian persen dari Kapolres itu under capacity. Sekian persen, 60% lebih dari Kapolsek itu under capacity. Artinya bahwa ini adalah bentuk konkret bagaimana ketika pejabat-pejabat itu under capacity diberikan tanggung jawab yang besar. Itu kan, sehingga ya ini harus menjadi bagian dari reformasi Polri. Saya kira problematika ini fenomena gunung es yang kali ini hanya meledak di Sleman. Nah, barangkali di daerah-daerah yang lain juga berpotensi terjadi kalau para penyidiknya, penegak hukum di lapangan seperti yang dikatakan oleh Wakapolri, mereka under capacity gitu kan ya, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana tuntutan yang ada di peraturan perundang-undangan, khususnya kalau ngomongin masalah pidana kan kitab undang-undang hukum acara pidananya. Solusinya ya mereka ini harus diberikan pembekalan yang cukup. Perlu ada reformasi kepolisian, bagaimana pos-pos strategis itu penyidik, Kapolres, Kapolsek itu harus diisi orang-orang yang kapabel, diisi orang-orang yang memang kompeten di bidangnya dan bisa menjalankan hukum acara atau peraturan perundang-undangan itu secara baik gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Cak Dokter. Begitu teman-teman MRA Legal, jawaban yang lugas dan sangat mendalam. Terima kasih atas kehadiran Cak Dokter. Kami akhiri, selamat malam.